Halo teman lulus, kembali lagi bersama aku Vino Linuha di konten Kita Belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang TKP. Nanti ada 5 soal yang menyangkut tentang koordinasi, adaptasi, dan juga profesionalisme. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa soal-soal ini disusun oleh tim Kita Lulus berdasarkan prediksi CPNS tahun 2021. Ini penting banget, harus banget dipelajari. Yuk kita mulai belajarnya. Kita ke nomor 1 teman-teman. Nah, untuk soal seperti ini yang banyak bacaan, kita langsung ke baca soalnya dulu, tidak bacanya ya. Apa yang akan Anda lakukan? Oh, berarti kita jadi tahu apa yang kita cari. Jadi ilustrasi ini kita akan cari apa ya sih yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, sekarang kita baca. Anda adalah pegawai pada Departemen Keuangan di perusahaan tempat Anda bekerja. Menjelang akhir tahun, departemen Anda selalu sangat sibuk dan mood para pegawai umumnya tidak kondusif dan baik. Hal ini dikarenakan departemen Anda harus membuat laporan keuangan perusahaan. Banyaknya data terkait pemasukan dan pengeluaran membuat penyelesaian laporan ini membutuhkan waktu yang lama. Tetapi, pimpinan departemen Anda meminta untuk laporan tersebut segera diselesaikan karena sudah ditunggu oleh ketua perusahaan. Hal ini mengakibatkan banyak rekan Anda dan Anda sendiri yang terpaksa lembur. Mereka merasa kelelahan dan kurang bersemangat. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi kerjaan yang berat tapi udah diminta deadline dan banyak teman-teman tim kita yang udah capek, yang udah nggak mood gitu. Nah, sebagai anggota tim kita harus peduli dengan apa yang terjadi sama tim ya. Nah, jawabannya dari A sampai E. Kalau misalnya teman-teman ada kata-kata yang tidak baik di awal kalimat pilihan ini, nah berarti bukan itu jawabannya, karena kita harus memiliki jawaban yang bijak, yang profesional, yang baik seperti itu. Apakah A tidak mengindahkan karena Anda juga kesusahan? Tidak mengindahkan itu cuek, berarti ya bodo amat gitu. Salah ya, walaupun kita anggota tim yang juga sebenarnya merasa lelah, kita harus mencoba mengatur mood agar tetap baik. Baik itu mood diri sendiri maupun mood orang lain. B. Meminta perpanjangan waktu? Tidak ya, sebisa mungkin harus on time. C. Mengerjakan laporan tersebut dengan data seadanya dan tanpa bersungguh-sungguh? No, tetap harus bersungguh-sungguh karena itu adalah integritas kita, komitmen kita kepada perusahaan. D. Memberikan motivasi dan semangat kepada sesama rekan Anda pada departemen Anda? Bisa jadi ya. Mengajak rekan Anda bergurau ketika bekerja untuk meningkatkan semangat? Bisa jadi juga. Jadi antara D dan E. Tapi teman-teman, kalau kita lihat antara D dan E ini yang paling bijak itu adalah yang mana? D atau E? Yang D, karena E itu kadang cuman sesaat aja gitu, cuman pas saat kita bercanda, ketawa, habis itu ya udah gitu. Kalau memberikan motivasi dan semangat ini kan bentuknya macam-macam. Bisa dalam bentuk bercanda, bisa dalam bentuk kayak memotivasi bersama, seperti itu. Oke ya, bisa diterima. Sekarang kita ke nomor 2. Kita baca soalnya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Oke. Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Perusahaan tempat Anda bekerja letaknya di ibu kota Jakarta. Anda merantau bekerja di ibu kota untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Saat ini Anda sedang menambah cuti untuk tahun baru lebih lama dengan keluarga di Jawa Tengah. Baru beberapa hari menikmati cuti dan belum habis waktunya Anda ditelepon oleh bos Anda. Pada saat bersamaan, Anda sedang liburan di suatu tempat wisata di dekat tempat tinggal Anda. Pada awalnya, bos Anda hanya mengirimkan pesan via WhatsApp, namun Anda belum membuka pesan tersebut dan pada akhirnya bos Anda pun menelpon Anda berkali-kali. Kebanyakan para karyawan pun tidak ingin diganggu waktunya oleh siapapun pada saat cuti termasuk Anda. Nah, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ya, jadi lagi cuti tapi bos kok menghubungi kita gitu kan. Nah, kita lihat jawabannya yang paling bijaksana ya. A. Mengangkat telepon dari bos dan mengatakan bahwa saat ini Anda masih cuti. Bisa jadi ya, walaupun bos kita itu menghubungi kita, baik itu chat, baik itu telepon, dan kan ada yang urgent ya sebenarnya. Nanti kita bandingkan sama jawaban yang lain.
Mengangkat telepon dari bos Anda barangkali sangatlah penting dan mendesak meskipun Anda sedang cuti. Bijak banget ya. Langsung mematikan telepon? Bukan, nggak sopan. Nanti kita dipecat. Kan sakit hati kan bos kita, masa dimatikan. Dia membiarkan telepon tersebut berdering dan tidak menggubris? Bukan ya. Kita tetap harus berbuat sopan ya, mendahulukan etika. Menyuruh salah satu dari keluarga kita untuk mengangkat telepon agar menginformasikan bahwa saya sedang tidak enak badan, nggak boleh ya, nggak boleh bohong ya. Berarti teman-teman antara A dan B, mengangkat telepon dari bos dan mengatakan bahwa saat ini Anda masih cuti. Sebenarnya cuti itu adalah hak pegawai, tapi kok si bos itu menelpon kita beberapa kali, berarti kan ada hal yang penting. Berarti jawabannya adalah yang B, yang paling bijak. Seperti itu. Nomor 3. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Anda dan suami Anda adalah pemilik rumah makan besar di Surabaya. Anda menunjuk suami Anda untuk menjadi bagian keuangan di rumah makan. Alasan Anda menunjuk suami Anda karena suami Anda adalah lulusan akuntansi terbaik di kampusnya dahulu. Oleh sebab itu, Anda berpikir bahwa suami Anda pasti dapat mengelola uang rumah makan dengan baik. Tugas Anda adalah mengontrol segala aktivitas yang terjadi di rumah makan. Keuangan pun Anda yang mengontrol. Bagi Anda, keuangan rumah makan dengan keuangan pribadi tidak boleh dicampur aduk. Hal ini bertujuan agar kondisi keuangan berjalan dengan stabil. Pada suatu ketika, suami Anda sedang hilaf menggunakan uang rumah makan untuk keperluan pribadinya. Setelah Anda selidiki, ternyata suami Anda melakukan hal itu untuk bermain judi. Terjadilah kekacauan kondisi perekonomian rumah tangga dan rumah makan Anda dengan suami. Melihat kondisi seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, jadi ada kesalahan ya dalam pengelolaan keuangan, penyelewengan gitu. Jadi kita sebagai bos, kita sebagai pengontrol, kita sebagai manajer, apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan? Seperti itu. Apakah A, menegur suami Anda lalu menggugat cerai? Jahat banget, kan bisa diomongin baik-baik ya. Menegur suami Anda dan Anda tidak mau lagi melayaninya? Enggak ya, karena sebagai istri pun tetap harus menghormati suami. Menegur dan menasihati suami Anda dan Anda menegaskan hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Anda dan suami Anda pun harus bangkit dari keterpurukan ini. Bisa jadi ya, menegur suami Anda dan tidak menjadikannya bagian keuangan lagi di kemudian hari. Sebenarnya ini bisa jadi sih, tapi nanti bisa dibicarakan baik-baik, bisa dinasihati baik-baik ya. Jadi menurut aku ini bukan. Menegur suami Anda dan memintanya untuk membereskan semuanya agar perekonomian kembali stabil. Sebenarnya untuk membereskan semuanya ini karena kita sebagai kayak pimpinan, kita sebagai kayak pengelola utama itu bisa kita bereskan bersama-sama baiknya gimana. Jadi tidak langsung serta-merta nih tanggung jawab loh gini-gini itu enggak. Jadi nanti solusinya gimana, nah nanti bisa dibicarakan baik-baik. Jadi menurut aku jawabannya itu yang C. Menegur dan menasihati suami Anda dan Anda menegaskan hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Dan karena ini ya kondisi perekonomian rumah tangga maupun rumah makan itu kacau, berarti harus bersama-sama bangkit kembali dari keterpurukan itu. Nomor 4, banyak sekali ya teman-teman bacaannya. Memang kalau TKP, TWK itu mayoritas soalnya panjang-panjang, jadi teman-teman nanti sebisa mungkin itu harus bisa baca cepet ya. Kalau aku kan kalau baca soal di sini nggak begitu cepet ya, karena agar nanti teman-teman mudah memahaminya. Tapi kalau teman-teman mengerjakan soal seperti ini sendiri, silahkan baca yang cepet, tapi harus mudeng ya, tapi harus tahu apa yang dimau sama soal. Oke, kita baca soalnya. Apa yang seharusnya Anda lakukan lagi, kayak soal yang udah-udah. Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Pulau Kalimantan. Saat ini Anda sudah memiliki seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Suami Anda adalah seorang pengusaha mebel di Yogyakarta. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak ingin berpisah dari keluarga kecil Anda, tapi apa boleh buat? Suami Anda pun harus mengurus bisnis mebelnya yang semakin maju. Di sisi lain, Anda pun dituntut untuk menjalani tugas nan jauh di Pulau Kalimantan.
Di usia anak Anda yang masih sangat kecil, pasti membutuhkan kasih sayang, bimbingan, dukungan dari seorang ibu. Namun Anda tidak dapat melakukan hal tersebut setiap hari untuk berada di dekatnya. Dengan sangat terpaksa, Anda harus berbagi tugas dengan suami Anda untuk menjaga buah hati Anda dan suami Anda. Suami dan anak Anda di rumah bersama mertua Anda pun tidak perlu lagi merasa khawatir yang berlebihan karena anak Anda pasti terawat dengan baik. Namun, tidak hanya sampai di situ karena hati seorang ibu pasti ingin selalu berada di samping anaknya setiap waktu. Pada suatu pagi, anak Anda jatuh sakit. Hati Anda sangat teriris karena berada sangat jauh terpisah pulau dengan sang anak. Di saat yang bersamaan, ada laporan di kantor yang harus Anda selesaikan dan dikirimkan malam ini juga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Wah, ini dilema banget sih kalau aku jadi si perempuannya ya. Nah, kita cari pilihan yang paling sesuai. Apakah A, segera menyelesaikan laporan Anda saat itu juga, lalu Anda meminta izin untuk pulang ke Yogyakarta dan memesan tiket pesawat? Bisa jadi ya. Jadi yang penting pekerjaan itu udah beres dan minta izin pulang. Apakah B, langsung meminta izin pulang ke Yogyakarta dan tiket pun sudah ada pesan lalu menginfokan bahwa laporan Anda akan dikirim via email sebelum batas waktu yang ditentukan? Bisa jadi, nanti kita bandingkan. C, Anda tidak mempedulikan laporan? No, bukan ya, tetap harus peduli dengan pekerjaan kita. Anda tidak mempedulikan laporan? Tidak juga. Memohon kepada atasan Anda untuk memperpanjang deadline? No. Jadi kalau ada perpanjangan deadline ini jangan dipilih ya teman-teman. Karena sebisa mungkin kita tetap harus bisa bekerja profesional apapun yang kita rasakan, apapun masalah yang ada di kehidupan kita. Jadi jawabannya apa? Segera menyelesaikan laporan saat itu juga, lalu meminta izin ke Jogja atau langsung meminta izin ke Jogja? Kira-kira yang mana teman-teman? Sebagai pekerja yang baik dan juga seorang ibu ya, bagian dari keluarga, langkah baiknya kita menyelesaikan dulu laporannya baru izin pulang. Karena apa? Karena ketika kita langsung pulang ke Jogja, kita nggak tahu kondisi di Jogja itu gimana, macetnya gimana mungkin, atau kondisi di rumah itu gimana. Kan kadang nggak memungkinkan ya kita mengerjakan pekerjaan di rumah gitu, karena ada beberapa hal yang memang peran kita di keluarga nggak bisa digantikan. Jadi biar semuanya clear, enak, kerjaan selesai baru pulang gitu. Nanti kalau ditunda, kita nggak tahu nanti ada apa-apa yang terjadi gitu. Soal nomor 5. Nah, kita langsung baca soalnya. Menurut Anda yang sebaiknya Ibu Dinda lakukan adalah, baru kita baca. Baru-baru ini perusahaan X menerima beberapa pegawai baru. Salah satunya ialah Ibu Dinda. Ibu Dinda merupakan salah satu pegawai baru di bidang administratif yang diterima di perusahaan X setelah sebelumnya ia bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pekerja lepas atau freelancer di bidang pemasaran. Usianya 46 tahun ketika bergabung dengan kru administratif perusahaan X. Rekan-rekan di kantor X yang seusianya sudah memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. 1,5 bulan sejak hari pertamanya di kantor, Ibu Dinda kesulitan untuk mengelola berkas-berkas pekerjaannya. Menurut Anda, sebaiknya yang Ibu Dinda lakukan adalah, jadi beliau itu, Bu Dinda adalah pekerja baru dan dia masih dalam proses adaptasi. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan Bu Dinda dalam proses adaptasi tersebut? Kita pilih mempelajari pengelolaan berkas-berkas tersebut lebih dalam dan tidak sungkan untuk bertanya ke rekan sejawatnya tanpa pandang usia, sebab bagaimanapun mereka lebih berpengalaman di bidang administratif. Bisa jadi ya, kita lihat jawaban lain. Mempelajari secara mandiri terkait pengelolaan berkas tanpa minta tolong rekan sejawat, sebab ia khawatir akan mengganggu pekerjaan rekan sejawat lainnya yang juga memiliki tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Menurut aku nggak masalah sih, karena dalam tim kita bisa tanya-tanya sama senior ataupun orang yang udah lama bekerja dari kita gitu. Jadi menurut aku kalau bekerja secara mandiri tanpa minta tolong ini ya nggak tepat, kurang tepat gitu. Karena kadang aku juga punya pekerjaan dan kadang ini bener deh kayaknya kayak sok tahu gitu, tapi pada ujung-ujungnya salah, kan sama aja ya. Mending dari awal tanya ini bener nggak, baiknya gimana gitu. C. Mempelajari pengelolaan berkas tersebut secara sekilas. Bukan hanya sekilas ya, tapi harus secara mendalam dan mendetail. Berarti C itu bukan jawaban.
Mengelola berkas-berkas tersebut sesuai yang ia ketahui karena tidak ada instruksi dan arahan lebih lanjut dari atasan atau rekan sejawatnya. No, kita harus cari tahu, bukan hanya nunggu arahan aja, tapi kita juga harus bergerak. Apakah mengabaikan? No, bukan ya. Kalau ada kata-kata negatif berarti itu bukan jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, gimana teman-teman soalnya? Super hot kan? Makanya teman-teman dari sekarang harus mulai untuk belajar soal-soal yang bacaannya panjang agar besok pas tes nggak kaget ya. Oh ya, nih aku punya informasi penting bagi teman-teman yang masih galau gundah gulana mau belajar CPNS, P3K ataupun di lulus yang pengen sekolah di kedinasan, bisa banget gabung di bimbel Kita Lulus karena bimbel ini merupakan bimbel yang sangat eksklusif dan juga interaktif dengan bimbingan online baik dari Zoom maupun WhatsApp. Nah, teman-teman akan dibimbing oleh tentor dan asisten tentor yang tentu sudah membidangi tentang dunia CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Nah, biar semakin asyik, biar semakin semangat dan mantap dalam menghadapi tes CPNS P3K yang akan datang, teman-teman harus tahu bahwa Kita Lulus punya promo yang sangat menarik. Promonya apa aja ya? Nah, teman-teman nanti silahkan hubungi Bank Lulus, linknya ada di description box. Silahkan teman-teman konsultasi dulu, boleh tanya-tanya dulu, boleh. Karena ada paket menarik yang menunggu teman-teman untuk diambil, oke? Tunggu apa lagi? Yeay! Oke deh teman-teman, selesai juga untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman bisa belajar terus bareng aku. Dan aku bisa menemani teman-teman sampai lolos CPNS, P3K maupun sekolah kedinasan. Bye-bye!